Saya Julendini Astadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang World Bank. Dia mendefinisikan kesulitan ekonomi sebagai tingkat kesejahteraan yang rendah. Nah, ukuran umum terkait kesulitan ekonomi di seluruh dunia adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar hidup ataupun basic need. Nah, yang tercermin antara lain melalui konsumsi rumah tangga. Nah, tekanan terhadap konsumsi akibat pandemi itu telah terlihat di triwulan 1 bahwa konsumsi rumah tangga sebesar 2,84%. Angka tersebut itu menurun drastis dibandingkan dengan konsumsi triwulan 1 tahun 2019 sebesar 5,02% dan dibandingkan konsumsi dengan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto ataupun PDB nasional itu hampir mencapai 60%. Nah, nilai penurunan konsumsi yang terus meningkat menunjukkan dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian akan semakin terasa pada kuartal 2 dan selanjutnya. Kemudian triwulan 4 2019 senilai 4,97%. Nah, di samping penurunan konsumsi, salah satu fenomena yang mulai muncul di tengah pandemi COVID-19 adalah peningkatan pengangguran. Nah, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada bulan Februari 2020 itu terdapat 6,88 juta pengangguran, kemudian meningkat sekitar 60.000 orang dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Nah, tingkat pengangguran itu mencapai 4,99% dari total angkatan kerja sejumlah 137,91 juta penduduk. Nah, pemerintah memproyeksi peningkatan tingkat pengangguran akibat pandemi ini bisa mencapai 5,23 juta orang. Nah, angka ini diproyeksi akan terus meningkat secara eksponensial di tengah tingkat ketidakpastian yang tinggi. Nah, indeks ketidakpastian dunia tahun 2020 itu meningkat tajam dan tertinggi selama 50 tahun terakhir. Kesulitan ekonomi memang terkait erat dengan pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Kesulitan ekonomi memang terkait erat dengan pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Nah, berbagai penelitian dia telah mengaitkan kesulitan ekonomi dengan konflik di rumah tangga dan pekerjaan, kesehatan mental, ketidakbahagiaan, bahkan penyebab berbagai penyakit yang berujung pada kematian. Nah, sementara pemerintah dia akan membuka kembali new normal, di mana ekonomi. Debat yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan kesulitan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan risiko dari kesehatan publik. Oleh karena itu, pemerintah membuat stimulus fiskal sebagai bentuk intervensi dalam menstabilisasi ekonomi. Nah, selain bertujuan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, stimulus ini diarahkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang ekstrim melalui jaring pengaman sosial ataupun social safety net bagi masyarakat berpendapatan rendah. Nah, bentuk lainnya adalah subsidi listrik dan perluasan bantuan sosial antara lain berupa kartu sembako, program keluarga harapan, dan kartu prakerja dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, untuk menyokong keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah maupun UMKM, perbankan diminta untuk memberikan restrukturisasi pinjaman seperti penurunan suku bunga, perpanjangan waktu pembayaran, dan penundaan cicilan kredit untuk para debitnya. Pemerintah juga merelaksasi berbagai persyaratan bagi calon debitur untuk mengakses kredit usaha rakyat dan usaha mikro. Nah, kemudian untuk menjamin bantuan sosial untuk masyarakat miskin sudah diperoleh, pemerintah telah merelaksasi berbagai prosedur pelaksanaan anggaran dan mengutilisasi teknologi digital untuk melakukan pembayaran non tunai, selain untuk menekan risiko penularan virus. Regulasi pengelolaan keuangan pemerintah terkait dengan COVID-19. Nah, tidak mudah bagi APBN maupun APBD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal untuk menyesuaikan diri dengan arus ketidakpastian yang masih akan terus berubah dalam 3 kuartal ke depan. Nah, perkembangan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat itu berdampak pada aspek yaitu antara lain seperti aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan social distancing dan anjuran work from home ataupun WFH yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini mengakibatkan beberapa sektor antara lain ada industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara, baik itu dalam skala makro maupun mikro. Faktor lain yang juga memberatkan yaitu karena sebarannya sudah menjangkau sebagian besar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini.
Nah, langkah utama yang sudah dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Nah, Perpu ini secara garis besar dia membahas dua hal. Yang pertama, kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan negara. Nah, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Nah, yang pertama yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Di mana dengan terjadinya perubahan postur APBN, dia berdampak pada pengurangan pendapatan pada seluruh kabupaten kota yaitu APBD. Sehingga pemerintah menerbitkan yang pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 PMK 07 Tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan COVID-19. Kemudian ada KMK nomor 6 tahun 2020 tentang penyaluran DAK fisik bidang kesehatan dan dana BOK kesehatan dalam rangka pencegahan dan atau penanganan COVID-19. Kemudian ada Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan coronavirus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian ada Menkes nomor HK 0107 garis miring Menkes 215 tahun 2020 tentang pemanfaatan dana alokasi khusus bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19. Yang terakhir itu adalah pemerintah menerbitkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasian anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, selanjutnya landasan hukum dan peraturan perundangan dalam menangani pandemi COVID-19. Jadi sejumlah regulasi yang menjadi landasan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 diantaranya. Yang pertama ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang ketiga ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemudian yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terdampak wabah virus corona ataupun COVID-19. Yang kelima ada dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian yang keenam ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketujuh itu ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 PMK 07 Tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan COVID-19. Yang terakhir landasan hukum itu dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 PMK 03 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sesti Hidayati.